Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lili Cahya Putri dengan PM 2578271 dari kelas TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands on. Ini video hands on dan penjelasan progres mini project. Nah, di sini yang pertama kita diinstruksikan untuk memberikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Nah, jadi sini kita akan menjelaskan mengenai OOP dan inheritance terlebih dahulu. Dimana ini ya, kita tuh sekarang lagi lab session 6, yaitu membahas tentang Object Oriented Programming PT2. Pertama kita menjelaskan mengenai OOP. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan OOP itu? Nah, OOP itu adalah cara pemrograman berbasis objek gitu. Dimana di dalam OOP itu ada beberapa konsep utama, yaitu ada ini konsep of the object oriented. Nih, dimana ada class, objek, lalu atribut dan method. Nah, di sini di dalam kelas itu dia ada sifat gitu ya, dia tuh kayak sebagai parent class gitu. Nah, yang dimana dalam itu ada sifat ini. Lalu di sini ada objek itu ada nama, itu hasil nyata dari kelas ini. Gimana contohnya kan kalau objek itu nama nih, nah nama-nama hewan laut ini seperti ada udang, cumi-cumi, atau ikan, dan seperti itu. Lalu ada atribut. Nah, atribut ini dia tuh seperti data yang dimiliki oleh objek tersebut gitu. Seperti misalnya ikan nih. Ikan dia memiliki berat berapa gitu. Lalu dia makan apa, lalu tes gitu. Seperti itu. Lalu ada metode. Metode ini fungsi yang bisa dilakukan oleh objek ini. Seperti ikan kan. Ikan dia berenang nih, swim, seperti itu. Lalu dive, menyelam seperti ini kepiting berjalan, menyelam termasuk ya. Nah, lalu begini. Nah, lalu di sini kita menjelaskan untuk ini. Nih, contohnya tuh seperti ini. Ini dia tuh sebagai parent class vehicle ini, sebagai parent, orang tua. Lalu di sini dia tuh mempunyai anak, dimana nih ada land vehicle, ada water vehicle, ada air vehicle, space vehicle. Nah, ini tuh seperti ini pewarisan gitu ya. Kita lihat di inheritance-nya ini. Nah, apa sih inheritance ini? Dia tuh child class yang mewarisi sifat dari si parent class ini tadi. Nih, ini
Ini parent class, ini child class. Nih. Di mana? Nih, misalnya child class ini mempunyai anak-anak lagi. Nah, anak-anaknya ini bisa juga mewarisi dari si parent class ini. Seperti itu. Ini contohnya juga sama ya. Misalnya ini animals. Dia sebagai parent class. Nah, dia mempunyai anak-anak nih. Nah, lalu si ini mempunyai anak lagi, mammals mempunyai anak. Dia mewarisi. Seperti itu. Tadi minta untuk menjelaskan apa lagi nih. Penjelasan sambil menunjukkan contoh program. Nah, di sini kita coba memberikan contoh program. Nah, sini kita atur dulu sintaksnya. Di sini kita contoh programnya tuh bebas, kata Bu Nurulnya. Jadi di sini saya akan membuat contoh sederhana, kode sederhana mengenai OOP. Dimana di sini saya membuat kelas mood ya, mood. Nah, ini sebagai parent class. Di sini kita tambahkan, salah. Mood lagi sih. Nah, di sini kita tambahkan docstring aja supaya ingat gitu. Parent, ini dia sebagai parent class. Oke, lalu nah di sini kita ngisi ininya seperti objek gitu, metode. Di sini kita function ya. Sini def init, lalu nah di sini kita untuk memanggil self. Nah, di sini kita membuat ininya nama. Oke. Lalu self nama ya. Nama. Sini nama. Oke. Nah, di sini kita def lagi. Nah, di sini kita menggunakan ekspresi self. Kita return real self nama ya. Ini sih, aduh bentar salah. Nama. Salah. Nah, seperti ini. Nah, di sini jika kita memiliki mood biasa gitu, memiliki mood biasa. Nah, oke, lalu nah di sini kita membuat child class-nya. Ini tadi kan parent class-nya ya. Lalu sini kita membuat child class-nya.
dimana child class ini mewarisi dari si parent class mood ini ya. Di sini happy aja. Ini biar bagus. Aja. Happy. Nah, di sini kita kan mewarisi dari si parent class ini ya. Jadi kita di sini mood gitu. Oke, kita kasih bersama kayak di atas, kita kasih docstring juga. Child class happy. Oke. Nah, lalu sini kita akan membuat lagi dev init dev init self buat kita memanggil self nama ya. Nah, lalu super init nama lagi, nama seperti ini. Lalu dev ekspresi ya, kita bikin seperti ini untuk dev ekspresi self lalu return self nama. Nah, di sini ini memiliki mood biasa. Nah, di child class ini kita akan memberi keterangan misalnya moodnya bagian happy berarti sedang bahagia gitu ya, bahagia. Nah, oke. Nah, lalu kita membuat child class lagi untuk yang sad gitu atau yang sedih. Class sad gitu ya. Nah, mood harus dari mood. Salah. Sorry. Kita kasih string lagi aja. Child ini child set. Class set. Nah, lalu samaan kita akan membuat seperti yang di happy, di child class happy. Kita dev init lalu self nama titik 2 super init nama. Nah, lalu dev ekspresi ya. Nah, di sini kita kasih keterangan karena ini child class set, jadi kita di sini kasih keterangan sedang sedih gitu.
sedih. Nah, oke. Sudah. Lalu kita di sini membuat listnya, mood gitu ya, mood. Kita membuat listnya dengan sini happy. Misalnya nama, kasih keterangan nama Deva gitu. Lalu yang kedua, yang set, untuk kelas setnya kita ini Lily. Oke. Lalu di sini kita menggunakan ini ya, polimorfis ya. Walaupun dia menggunakan metodenya sama, tapi dia akan menghasilkan berbeda gitu. Sini for method mood. Nah, kita print di sini. Print ini metode ekspresi ya. Ini yang ini tadi. Metode ekspresi. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita save dulu. Mana ya? Sini. Kita namain contoh OP. Oke, sudah. Coba di sini kita coba jalankan program yang sudah kita buat. Python contoh oop.py. Nah, jadi dia mengeluarkan output seperti ini ya. Nih, kan tadi kita nih yang kelas happy ini kita panggil di Adeva gitu. Lalu yang kelas setnya kita panggil dengan nama Lily, dan dia mengeluarkan output seperti ini. Adeva sedang bahagia, Lily sedang sedih, seperti itu. Lalu kita lagi di sini mungkin seperti itu tadi contoh program yang saya buat. Lalu yang kedua, penjelasan mini project. Tunjukkan dan jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Demonstrasikan bagaimana control class bekerja melalui list objek. Lalu lakukan running program saat kondisi normal dan error timeout berhasil tangani oleh try except. Oke, berarti kita membuka program kita. Karena di note dulu sih. Nah, di sini ya, ini file note saya, di mana modul berisi parent dan child class untuk sensor. Nah, di mana note ini sebagai parent dan child class-nya, lalu manager ini sebagai controllernya, lalu main npm ini
sebagai program utama yang berbasis CLI. Nah, di sini pertama di sini terdapat kelas, yaitu sensor node yang sebagai parent class. Lalu di dalam kelas ini memiliki atribut node ID, lalu dan node ID, status itu, serta metode read data gitu. Nah, lalu kemudian ada di sini ada dua child class, yaitu ini temperature node dan humidity node. Nah, ini mana keduanya mewarisi dari sensor node ini menggunakan inheritance, ya, pewarisan ya. Lalu mana ya? Ini status. Nah, di dalam kelas child class yang menggunakan super read data ini untuk memanggil fungsi dari parent. Nah, itu supaya agar logika dasarnya itu kayak pengecekan gitu, pengecekan error tetap digunakan gitu. Nah, lalu read data sini terjadi polymorphism gitu ya, polymorphism karena metode read data ini di setiap kelas memiliki perilaku yang berbeda gitu. Dimana pada temperatur node ini dia akan menghasilkan data suhu, lalu di yang humidity node ini dia akan menghasilkan data kelembapan gitu. Nah, walaupun di sini nama metodenya sama gitu, tapi dia tuh hasilnya berbeda gitu. Nah, lalu sini. Nah, di manager .py ini dia tuh kelas sebagai controller kelas gitu. Ini mana tugasnya itu untuk menyimpan node sensor, mengelola pembacaan data, lalu menyimpan log hasil pembacaan. Nih. Nah, ini controller kelas ini untuk mengelola seluruh node sensor. Ini kan, menyimpan daftar node sensor yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sini untuk penyimpanan, ini membaca semua sensor node menggunakan polymorphism. Node ini akan memanggil read data dari setiap node tanpa perlu mengetahui tipe spesifiknya. Nah, tulis. Ini untuk devsolog ini untuk menampilkan 10 riwayat pembacaan terakhir. Jika belum ada data, maka dia akan menampilkan pesan kosong gitu. Nah, lalu di metode add node ini, metode ini tuh digunakan untuk menambahkan sensor dalam sistem. Ya, ini Rital membaca semua sensornya tadi. Ini. Lalu, nah, di program main npm.py ini dia kan fungsi utamanya itu untuk menjalankan aplikasi CLI.
Program ini menyediakan menu interaktif untuk menambahkan node sensor, membaca semua sensor, lalu melihat riwayat pembacaan gitu. Nah, mana seluruh pengelolaan data itu dilakukan oleh environment atau yang manager ini tadi. Ini class environment yang ini. Nah, di sini coba kita jalankan programnya. Nah, di sini kita running. Nah, di sini sudah benar nih. Yang nama Licia Putri NPM 2578-2071. Nah, di sini kita ini menu-menunya, pilihan menunya, Smart Environment menu. Yang pertama itu ada tambah node sensor baru. Coba kita belah aja. Nah, ini yang dimana kan? Pertama itu ada tambah node sensor baru, yang kedua ada baca semua sensor, lalu yang ketiga ada lihat riwayat pembacaan, yang keempat keluar gitu. Nah, coba di sini saya pilih menu 1 gitu ya. Nah, kita masukkan ID sensornya, misalnya GKB gitu. Tipe yang kita pilih suhu. Lalu di sini nih ya, node GKB berhasil didaftarkan. Coba kita tambahkan lagi. Di sini masukkan ID sensor GSG misalnya. Lalu kelembapan tipenya. Nah, sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita pilih menu yang kedua. Ini kita baca semua sensor suhunya. Nah, di sini kelihatan nih. Ini membaca temperatur node dengan ID-nya GKB. Dia hasilnya file error, sensor tidak merespon. Lalu dia membaca pada humidity atau kelembapan di GSG gitu. Dia sukses, status aktif. Kelembapan yang terbacanya ada 74,09% seperti itu. Nih. Lalu ini hasil pembacaan semua sensornya. Ini kan langsung dia keluar tuh. Ini menggunakan terlihat bahwa setiap sensor menghasilkan output yang berbeda gitu. Ini contoh polimorfis ya. Nah, jika dia muncul error seperti ini, itu tuh karena program mensimulasikan kemungkinan kerusakan itu ada sebesar 20% gitu. Mana ya? Ya. Sebentar. Nih. Mana sih? Nih, yang ini nih. Ini memiliki kemungkinan 20% untuk gagal. Makanya dia di sini menghasilkan outputnya tuh error gitu. Nah, lalu di sini coba kita lihat riwayat pembacaannya. Kita pilih menu yang ketiga. Nah, ini nih riwayat pembacaannya. Tadi kita sudah ini node-nya kita menambahkan 2 node tadi GKB dan GSG. Ini tipenya temperatur node atau suhu. Lalu ini humidity atau kelembapan. Nah, ini nilai dan statusnya. Ini yang pertama tadi kan error dia ya, yang GKB error. Lalu yang di GSG ini dia terbaca gitu. Statusnya aktif, kelembapannya tuh ada 74,09% gitu. Ini kan tadi. Nah, lalu sini kita keluar saja. Nah, coba kita pilih 5 gitu ya. Tuh, pilihan tidak valid. Nah, itu
Mana ya? Nih, maksudnya di sini nih. Jika kita memilih yang tidak ada pada menu, kita pilih 5 kan nggak ada ya 5 di sini. Jadinya dia langsung tuh ngeluarin output pilihan tidak valid tuh. Else. Klik ke yang else. Lalu kita keluar 4. Oke, sudah. Lalu apa lagi? Coba kita cek terlebih dahulu apakah program kita ini sudah sesuai flag 8 atau belum. Nah, ternyata sudah. Lalu sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Nah, di sini saya tuh masih bingung. Di yang bagian sini nih masih ya, karena saya sangat kesusahan ya. Sebelumnya saya sulit untuk memahaminya karena sebelumnya saya coba-coba juga membuat programnya dan hasilnya banyak sekali errornya. Saya juga sebenarnya masih kebingungan bagaimana cara kerjanya ini pada semua kelas ini. Mungkin itu. Sudah ya. Mungkin cukup sekian hands-on dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan kata yang saya tidak sengaja ataupun yang saya sengaja gitu. Saya mohon maaf, dan apabila penjelasan saya kurang jelas gitu, saya mohon maaf juga karena di sini saya masih belajar, saya juga masih banyak belum tahunya gitu di sini. Hanya saya di sini saya harus lebih mengeksplor lagi tentang program saya ini. Saya juga belum terlalu ini ya, karena sebelumnya waktu saya coba-coba itu masih banyak terdapat error gitu. Jadinya saya memang harus lebih mengeksplor lagi. Oke, sekian hands-on dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.